لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, la haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimahullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmat kepada kita sekalian, sehingga kita sampai dengan saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan dunia ini, khususnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini benar-benar akan menjadi ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimahullah, kita bersyukur pada malam hari kita dapat memulai kembali aktivitas kajian di dalam Masjid Al-Azhar ini, dimulai dengan Juli 2020 yang kemarin sempat rehat mulai bulan Maret sampai dengan Juni, beberapa bulan, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan kegiatan kajian itu. Untuk itu sebagai awal yang dilakukan dalam Masjid Al-Azhar mulai kajian ini jatuh pada giliran saya tepat pada minggu pertama bulan Juli, yang kali ini kami ingin membahas satu topik yang memang sudah mungkin banyak yang tahu, tapi mudah-mudahan ini menjadi ingatan kita bersama kembali, sehingga kita akan lebih memantapkan apa yang sudah kita ketahui tersebut. Topik yang pada malam ini kami sampaikan adalah masalah lalai, lupa, dan berbalik. Jadi kelihatannya topik ini remeh, tetapi kalau kita dalami sebenarnya panjang sekali. Dan ciri dari manusia ini ada beberapa kelemahan. Kalau saya membaca beberapa makalah dan sebagainya, itu ada kurang lebih 20 kelemahan manusia terhadap Allah. Tetapi yang ingin kami sampaikan pada saat ini ada 3. Yang pertama adalah lalai tugasnya sebagai hamba Allah. Jadi manusia ada yang lalai tugasnya sebagai hamba Allah. Padahal kalau kita selalu mendengarkan firman Allah itu, ya, kata Allah dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi kalau kita artikan, tidaklah
Aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tetapi kelihatannya masih banyak juga manusia yang lupa ya, untuk melaksanakan tugasnya sebagai Allah, yaitu menyembah kepadanya. Ini lalai, sehingga nanti akan kita kupas bagaimana. Yang kedua, manusia itu lupa menjalankan perintah Allah. Ada sholat, ada zakat, ada haji, sedekah dan sebagainya. Tapi banyak yang lupa. Ya, akhirnya kadang-kadang lupa sama sekali, kadang-kadang juga sebagian lupa. Kemudian yang ketiga adalah berpaling dari peringatan Allah. Dia tahu ada peringatan dari Allah. Ini haram, ini halal, ini dosa, ini. Tapi banyak yang berpaling. Wah, diperintah untuk sholat berpaling, tidak melaksanakan sholat dan sebagainya. Inilah di antara kelemahan yang sangat fatal bagi manusia terhadap Allah. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mari kita bahas masalah. Nah, ini gambarnya. Mencari gambar tidak sulit. Gambar lalai itu gimana? Ya baru ketemu itu. Jadi lalai itu kalau dalam kamus bahasa itu adalah kurang hati-hati. Ini kalau kita bahas masalah kamus bahasa. Jadi lalai itu adalah kurang hati-hati. Artinya apa? Bahwa manusia ini banyak yang kurang hati-hati memperhatikan apa yang harus dikerjakan sebagai hamba Allah. Sehingga dengan itu orang yang lalai karena tidak hati-hati dalam melihat kewajiban-kewajibannya, maka dia lalai. Padahal manusia nanti pada akhirnya itu akan bertemu kepada Allah. Tapi orang yang lalai itu dia tidak percaya, tidak yakin bahwa nanti dia akan bertemu pada Allah. Artinya kapan? Pada saat dia sudah meninggal dunia dan nanti pada saat dia dikumpulkan di hadapan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Sehingga Allah menyebut dalam sebuah firman-Nya, ya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang tidak percaya akan pertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan puas dengan kehidupan dunia. Jadi dia sudah puas, seakan-akan apa yang dihadapi dalam kehidupan dunia itu selama-lamanya tidak akan selesai. Kekayaannya, pangkatnya, kedudukannya, jabatannya dan sebagainya, ini seakan-akan dia merasa tidak akan selesai. Sehingga itu yang dinikmati, sehingga buat ma'anu dia, dan dia merasa tentram dengan kehidupan itu. Waladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah itu ada 2 macam. Ayat kauniyah, ayat yang tidak berupa tulisan seperti ciptaannya, ada langit, ada bumi, dan bintang dan sebagainya. Itu termasuk salah satu atau beberapa di antara tanda-tanda kuasa Allah, ayat-ayat Allah yang tertulis ada di kitab-kitabnya. Ulaika ma'wahum nar, mereka itu pantasnya adalah di neraka. Artinya balasan mereka yang
tidak percaya kepada pertemuannya dengan Allah, selalu dia enjoy dengan kehidupan di dunia yang seakan-akan dia tidak akan berakhir itu, dan merasa tentram di dalamnya. Kemudian dia juga lupa kepada ayat-ayat Allah, maka balasannya adalah api neraka. Bima kami yasibun, akibat dari apa yang telah dikerjakan. Ya. Jadi orang yang lalai itu tidak percaya akan pertemuan dengan Allah, dan balasannya adalah neraka. Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini ada ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Maun ya. Jadi celakalah bagi orang yang sholat. Ada yang mengatakan neraka wel bagi orang yang sholat. Orang yang sholat tidak kena neraka wel. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sholat mereka adalah lalai. Ya, jelek-jelek sholat, takbir ya. Tapi pikirannya ini tidak sholat. Kadang-kadang orang yang sholat itu yang pikirannya tidak khusyuk, tidak fokus kepada sholatnya, nyatanya kepada yang macam-macam. Sampai-sampai kadang-kadang kalau ada orang yang sebelum sholat itu mencari sesuatu yang tidak ketemu, misalnya uangnya kok tadi itu keterisut di mana, dicari tidak ketemu, waktu sholat itu ingat, oh iya, ternyata uang saya tadi saya simpan di kopiah, karena supaya tidak ketahuan istiqayah. Nah, biasanya saya simpan uang di kopiah ini yang kopiah hitam, yang kopiah putih itu tidak bisa, karena tidak ada tempatnya. Demikian juga ibu-ibu mungkin sebelum sholat mencari sesuatu yang sulit dicari, ditemukan, tapi begitu sholat dia ingat tempatnya. Nah itu apa? Berarti sholatnya sahun, maka itu celaka. Ada yang mengatakan akan mendapatkan balasan neraka. Ini yang pertama. Jadi orang yang lalai itu tidak akan mengharapkan pertemuan dengan Allah. Yang kedua, kalau sudah kita tahu orang yang seperti itu, maka kata Allah kita jangan banyak bergaul dengannya, agar kita tidak terhinggapi penyakit seperti itu. Karena itu Allah memberikan peringatan kepada kita, wala tuti man aqalna qalbahu an dzikrina wa tabahu wa kana amruhu furutha. Kata Allah, janganlah kamu ikuti orang yang hatinya kami lupakan untuk mengingat kami, dan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini peringatan. Jadi kalau kita sudah tahu orang itu sering lalai di dalam melaksanakan tugas dan Allah, maka kata Allah kita diingatkan jangan banyak bergaul dengan orang. Kalau tahu bergaul ya sekedarnya saja. Tidak usah kita lalu masuk dalam kelompok mereka sehingga nanti akan ikut menjadi orang yang lalai. Ini yang peringatan Allah kepada kita sekalian. Nah, jadi yang pertama kita tahu bahwa orang lalai itu tidak percaya bahwa nanti dia akan mati, akan bertemu Allah, akan mempertanggungjawabkan amalnya. Sehingga kalau sudah tahu akan ada orang yang begitu, kita dilarang untuk bergaul dengannya. Lalai adalah salah satu akhlak yang tercela. Itu dari 20 yang kami sebutkan, kami sampaikan tadi, salah satunya adalah lalai itu adalah salah satu akhlak yang tercela. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7, ayat 179, surat yang ke-7 ayat 179. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika hul ghafilun. Walaqad darabna li jahannama, sungguh telah kami jadikan isi neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ada Al-Quran yang harus dibaca, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami. Ada orang yang ngaji Al-Quran tidak mau mengikuti. Ada pengajian tidak mau. Walau a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi matanya tapi tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Apakah itu ayat-ayat Allah berupa tulisan atau berupa yang tidak tulisan seperti ciptaannya, seperti ada langit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, walau adhanu la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada orang baca Al-Quran dia mikir, yang didengarkan itu hal-hal yang berbau maksiat terus. Kalau ada TV, ada pengajian di pantai ini diganti dangdutan, diganti sinetron dan sebagainya. Ini ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih hina, lebih rendah. Kita tahu binatang itu adalah tergantung yang membawa kemana saja. Yang kedua, binatang itu tidak punya akal, tidak bisa berpikir. Tetapi kalau orang yang mempunyai sifat tiga itu, maka kata Allah dia itu sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang, lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang itu makan masih milih apa yang harusnya dia makan. Kalau manusia enggak, pokoknya apa itu bisa dimakan ya dimakan. Apakah itu halal, haram, pokoknya saya bisa makan ya makan. Tapi kalau binatang, apalagi kalau tawon madu, yang dimakan yang baik-baik saja. Kenapa kok demikian pula umul, karena mereka itu lalai. Jadi orang yang lalai itu ternyata mempunyai tiga sifat ini. Mempunyai hati tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Jadi hatinya, sehingga hati itu adalah mendorong seluruh kegiatan seluruh anggota badan. Jadi kalau hatinya baik, maka dia akan baik seluruh anggota badannya. Karena itu Rasulullah pernah memberikan satu isyarat kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal daging, mudghah. Wa in salukal jasadu kullu. Apabila si gumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh. Jadi wa in salukal sa'irul jasadu. Wa in fasadat, apabila rusak, maka rusak seluruh anggota badan. Jadi tangannya yang rusak, mulutnya yang rusak, gampang mempunyai orang, gampang mencari kesalahan orang. Ini kalau hatinya tidak baik. Tapi kalau hatinya baik, dia tutur katanya bagus, lemah lembut, nikmat dirasakan oleh orang lain. Ini baru hati ya, belum nanti ya mata dan sebagainya. Yang matanya untuk melihat hal yang berbau maksiat dan sebagainya.
Tiga sifat ini adalah di antara sifat-sifat orang yang lalai, dan itu merupakan sifat yang tercela. Karena itu lalai adalah salah satu akhlak yang tercela. Lalai merupakan penyakit yang berbahaya. Jadi lalai itu kata Allah juga merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Karena itu kalau orang yang lalai untuk menjalankan kewajiban kepada Allah, maka dia menjalankan kewajiban itu hanya bermalas-malasan, hanya ingin dilihat oleh orang lain. Sehingga dalam firman-Nya Allah menyatakan surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila orang yang mempunyai penyakit lalai itu, apabila penyakit lalai itu sudah menjangkiti manusia, maka apabila dia melaksanakan kewajiban kepada Allah itu hanya pura-pura aja. Dicontohkan dalam ayat ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia itu bermalas-malasan. Wis pokoke lakoni. Yura'una nas, kalau mau sungguh-sungguh seakan-akan dia sungguh-sungguh, tapi tujuannya apa? Untuk supaya dilihat oleh manusia. Aku itu sholat teman-teman dan sebagainya. Dan sebenarnya dia wala yadhkurullah illa qalila. Dia tidak pernah ingat pada Allah kecuali sedikit sekali. Dari seluruh hidupnya ingatannya hanya masalah-masalah yang kehidupan dunia, tapi kepada Allah banyak dilibatkan. Nah ini Bapak dan Ibu dan sekalian, itu masalah lalai. Jadi mari kita hindarkan agar kita tidak lalai untuk menjalankan perintah Allah. Yang berikutnya, lupa. Waduh, lupa. Sampai mikir baru lari kan? Ya ampun. Untungnya ada Google. Kalau tidak ada Google tidak bisa gambar ya nggak bisa. Jadi tinggal melihat di Google aja gambar. Nah di situ nggak ada gambar, itu terlalu tebal. Lupa adalah sesuatu sifat hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa yang sebelumnya telah dipelajari atau dialami. Jadi apa yang belum sudah diingat itu tidak diingat kembali, itu namanya lupa. Lupa itu merupakan penyakit yang pernah dialami oleh Nabi Adam, yang pernah melupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Adam begitu diciptakan itu menurut Allah pernah berjanji kepada Allah. Kita juga begitu sebenarnya. Kita juga pernah berjanji kepada Allah. Nanti apa janjinya? Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa laqad ahidna ila adama min qablu wa nasiya wa lam najid lahu azma. Kata Allah dalam firman ini, sungguh wa laqad ahidna ila Adam. Sungguh kami telah perintahkan kepada Adam pada waktu itu min qablu wa nasiya, tetapi dia lupa. Jadi ini penyakit yang pernah dialami oleh. Suatu contoh diperintah untuk masuk surga, tapi dengan syarat jangan mendekati pohon ini. Jadi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal dzalimin. Ini perintah. Dan Hawa, masuklah kamu ke surga. Seluruhnya nikmati, ada makanan, minuman, dan macam-macam, nikmati. Tetapi satu syaratnya, wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kamu mendekati pohon ini. Nah,
Kalau di ayat lain disebutkan pohon multi. Kalau kamu mendekati ini, maka kamu akan terjerumus menjadi orang yang zalim. Nah, ini perintah ini dilupakan oleh Adam sehingga dia tergoda oleh godaan setan. Fa'azallahu masyaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi tasdiqan. Karena dia melanggar, lupa kepada janjinya itu, maka kemudian Allah menurunkan Adam dan Hawa kepada kehidupan di bumi, sehingga seluruh anak Adam sekarang menjadi ini penyakit lupa. Ini juga pernah dialami oleh Nabi Adam. Kita juga pernah berjanji pada Allah. Ingat ayat yang pernah mengatakan bahwa pada saat Allah, ingatlah pada saat Allah menciptakan kamu dari tulang sulbi, kemudian disumpah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu bala syahidna. Itu janji kita. Jadi sebenarnya iman itu sudah kita bawa sebelum kita sudah ada pada diri kita. Ini janji kita kepada Allah. Tapi kita juga banyak yang lupa, sehingga kita juga ada yang tidak beriman pada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, lupa merupakan tabiat manusia. Di tabiat itu. Ini dicontohkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Wa idza raqibu bil fulki ta'allaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ila bari idahum yusyrikun. Pada saat dia menaik perahu, dia berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dengan murni, seakan-akan betul berdoa dengan ikhlas kepada Allah supaya diselamatkan karena guncangan yang ada tahu sehingga dia. Tapi begitu selamat malam mana jauh bilal bari, begitu diselamatkan oleh Allah pada mereka, kemudian diturunkan ke daratan di dalam musibah. Tapi apa yang terjadi? Dia malah berbuat syirik kepada Allah, lupa apa yang pernah diminta kepada Allah. Tapi begitu dituruti, dikabulkan permintaan itu, tapi dia lupa, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza masal insana durun da'a qaum muniban ilaihi tsumma idza qawala matan minuna siyama kana yaqulai min qawl. Ini juga cirinya orang yang lupa. Jadi kalau dia ditimpa kemadharatan, doa yang susah masalah dulu soal ketuan. Pada saat susah, banyak kan orang susah itu masya Allah dekatnya pada Allah betul-betul sholat malam seger, dungo terus ngaji. Tapi begitu selesai kesusahan itu, doanya dikabulkan oleh Allah, apa yang terjadi? Setelah dia menikmati dari apa yang diminta dikabulkan oleh Allah itu, kemudian dia lupa apa yang telah diminta sebelum dia mendapatkan nikmat. Jadi kalau dia susah betul-betul ingat pada Allah, sholatnya seger, ngaji, bila resmi jadi ngaji sholat al-waqi'ah, itu apa? Itu anis seger. Kadang-kadang mengatakan duka itu untuk mendapatkan rezeki dan sebagainya. Kemudian sholat malamnya seger. Tapi begitu permintaannya selesai, dikabulkan dia apa yang tak diminta, karena dia sudah keluar dari kesusahan. Ini ada juga cerita dari yang sudah oleh apa itu Nabi Muhammad itu. Ada seorang sahabat yang dulunya marah betul. Sembahyang itu
pakaiannya gantian dengan istrinya, sehingga begitu salam dia pulang. Terus ditanya, mana orang itu? Suatu saat dia ketemu Nabi, kemudian dia bilang, saya kalau mengikuti dikit nanti pakaian saya gantian dengan saya istrinya yang tidak bisa. Dan tolong saya didoakan supaya kaya. Namanya apa? Ta'abah. Ditanya ta'abah. Begitu didoakan 3 kali, minta didoakan oleh Rasulullah. Dia kan diberi 1 pasang kambing. Kambingnya dirawat mana banyak, akhirnya dia sibuk dengan kambingnya itu, lupa. Akhirnya dia sudah tidak pernah sholat, tidak pernah. Kemudian ada putusan untuk minta zakat kepada dia tidak mau memberi. Ini hasil saya, kerja saya, tidak ada hubungannya dengan zakat. Itulah ini cerita yang apa itu betul-betul konkret dan nyata dari kehidupan pada saat Rasulullah. Namanya Ta'labah. Dan Ta'labah itu pada saat miskinmu serta jamaahnya serta. Dan begitu minta juga kalau Rasulullah menjadi kaya, setelah kaya sudah lupa pada apa yang diminta. Ini sifat daripada orang yang lupa. Lupa ada 2 macam. Lupa yang disengaja, yaitu lupa yang keluar dari dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum amsahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, kemudian dia dilupakan. Mereka dilupakan dirinya sendiri. Jadi kita diingat jangan ini lupa yang berguna. Kemudian ada ayat yang jelas lebih jelas. Qala rabbi lima hasabtani a'ma faqad kuntu basyira. Pada saat dia sudah meninggal, dikumpulkan Allah dengan kumpulan orang-orang yang buta. Kemudian dia berteriak kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, lima hasabtani a'ma. Kenapa aku kau kumpulkan dengan orang-orang yang buta? Bapak pun tuh basira, pada saat hidup juga saya melihat jelas-jelas, tidak buta. Maka kemudian Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah karena kamu pada saat hidup di dunia melupakan ayat-ayat kami, maka kamu sekarang saya lupakan. Hari ini kamu saya lupakan. Pada ibunya itu melihat jelas, tapi karena lupa pada ayat Allah, maka dia lupa. Ini lupa yang disengaja. Kemudian lupa yang tidak disengaja, yaitu lupa yang datangnya dari pihak lain. Maka kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka yang lupa ini. Bisa dibaca sendiri di dalam itu. Ini adalah surat Al-Baqarah yang terakhir. Lain kalian sallallahu alaihi wasallam untuk supaya mendapatkan pengampunan orang yang lupa yang akibat dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Jadi lupa yang kedua adalah lupa yang tidak disengaja. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu berpaling. Berpaling adalah perbuatan dolim. Kata Allah dalam firman-Nya, wa man azlamu mimman dzikra bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal muslimin. Inna minal muslimina muntaqim. Kata Allah, siapakah yang lebih dolim mimman dzikra bi ayati rabbih, dari orang-orang yang ingat dengan ayat-ayat lain kemudian berpaling darinya. Dia itu tahu ada peringatan dari Allah, ada yang
bahwa itu petunjuk Allah, tapi dia berpaling. Itu kata Allah lebih dolim. Orang yang paling dolim itu kata Allah adalah orang yang sudah tahu tapi berpaling dari apa yang sudah tahu kalau ada perintah sholat tapi dia berpaling tidak mau sholat. Sudah tahu kalau ada perintah zakat dia kaya tapi berpaling tidak mau zakat. Maka itu kata Allah orang yang paling dolim. Kemudian ayat yang kedua, waman atau man bi ayati rabbi fa'aradu anna barasya wa qad tamat yadahu inna ja'alna ala qulubi akinatan dan seterusnya. Jadi sama, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dulu tahu apa yang menjadi kewajibannya tetapi dia berpaling dari kewajiban itu, maka dia dikatakan Allah sebagai orang yang paling dolim. Berpaling itu mengibatkan kehidupan yang sempit atau sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 134, "Wa man aqrada an dzikri fa innahu lahu dzunub wa inna lahu ma'isyatan dzunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dzunka, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit, yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat akan kami kumpulkan dengan orang-orang yang buta. Karena dia berpaling dari peringatan Allah. Diingatkan ngerti tapi dia tidak mau melaksanakan, berpaling dari itu. Ya. Maka dia akan mengalami jebakan. Nanti buktikan Bapak Ibu. Betul. Orang yang berpaling dari Allah akan ditemani syaitan. Allah menyatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Orang yang ya'shu 'an dzikrillah, berpaling, menghindar dari peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka dia akan ditemani oleh syaitan, wa huwa lahu qarin, dan dia menjadi teman selamanya. Apa yang dibisikkan selalu diikut. Seakan-akan apa yang disampaikan setan itu adalah dari Allah. Dia percaya. Kenapa? Karena dia berpaling dari peringatan Allah. Maka dia akan ditemani setan. Orang yang berpaling akan muncul dosa kelak di hari kiamat. Ini ayatnya. Kadzalika naqussu 'alaika min naba'il ma qad sabata wa qad atainaka min ladunka dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmil yawmal qiyamati wizra. Man a'rada, siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang telah dipisahkan melalui ayat Al-Quran, bisa tentang nabi-nabi, tentang kaumnya nabi-nabi yang berpaling dari peringatan Allah, apa akibatnya? Dia malah tidak mau mengikuti berpaling. Maka dia akan menanggung dosanya dari ini penyakit berpaling dari Allah. Jadi 3 hal itulah Bapak dan Ibu sekalian, di antara kelemahan-kelemahan manusia yang paling fatal. Maka marilah kita hindari. Pertama adalah lalai kita dalam melaksanakan tugas Allah. Yang kedua, jangan sampai kita lupa kepada perintah-perintah Allah. Yang ketiga, jangan sampai kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketiga sifat ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, dan mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dari ketiga sifat tersebut. Saya kira begitu. Alhamdulillah, mohon maaf kami waktu untuk bisa wudhu bagi yang datang. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon dibaca kembali di rumah masing-masing sehingga nanti menjadi dorongan kita bersama. Kita ini
apakah ada di salah satu sifat itu atau ada di seluruhnya. Kalau sudah mengatur ada salah satu bahkan seluruhnya, segala kita ingat pada Allah dan istighfar pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.